Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan pada video kali ini ingin memberikan informasi terkait berita terupdate ya. Kemarin kakak sudah menyampaikan bahwasannya ada isu mengenai TPA akan dihapus. So, hari ini kakak akan bahas mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian itu akan selalu membantu untuk mengembangkan channel kakak yang selalu memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. So, di subscribe dulu dan jangan lupa hit button untuk tombol loncengnya agar selalu kalian mendapatkan notifikasi dari kakak. Dan di sini kakak sudah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini mungkin videonya nggak akan kakak edit karena posisi kakak lagi dinas luar. So ya, kakak nggak bawa peralatan untuk edit, PC kakak di kamar, jadi kakak nggak bisa bawa. Ya, sekarang kakak jelaskan aja terkait dengan surat yang beredar di grup. Memang kakak nggak bisa klarifikasi terkait dengan itu benar atau enggak, tapi yang ini menurut masuk akal sih, karena memang ada sedikit jadwal yang dirubah terkait dengan pola pembibitan atau jalur Polbit tahun 2020, di mana jadwal seleksi penerimaan calon taruna atau taruni pola pembibitan itu ada salah satu tahapan seleksi yang dihilangkan. Nah, kemarin kakak emang sudah pernah bahas mengenai isu dari TPA. Nah, secara logika memang setelah kita melakukan tes SKD, itu ngapain kita melakukan tes TPA lagi? Itu kan double. Sementara TPA itu terdiri dari fisika, matematika, serta bahasa Inggris, di mana beberapa dari soal matematika sudah kita temui di tes intelijensia umum pada tes CAT SKD. Makanya ya kakak rasa itu serasa double sih. Jadi cukup SKD aja, nggak perlu lanjut ke TPA. Dan kemarin waktu kakak share video tersebut juga mengatakan bahwa adik-adik lebih setuju hanya ada SKD, jadi tidak ada TPA. Dan kemarin pun pada tahun lalu, di mana seleksi Polbit, TPA itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap nilai atau penambahan kalian karena diimbangi dengan tes psikotes. Jadi ada yang TPA-nya mendapat nilai 14 itu masih bisa lolos. Artinya TPA tidak terlalu berpengaruh terhadap pantohir. Itu menurut kakak. Karena perhitungan sesuai dengan SKB dan SKD, SKD diambil 40% serta SKB diambil 60%. Dan SKB itu terdiri dari TPA, psikotes, kemudian tes kesehatan, tes semapta, serta wawancara. Otomatis ada beberapa persen yang mengandung TPA, beberapa persen mengandung psikotes, beberapa persen mengandung kesehatan, beberapa persen mengandung semapta, dan terakhir adalah beberapa persen mengandung wawancara. Apabila itu dibagi secara rata, otomatis tiap tahapan tes itu hanya mengandung 20% untuk penambahan nilai di SKB. Nah, jadi seperti itu. So, kita akan lihat jadwalnya bareng-bareng. Yang pertama, itu ada pendaftaran pola pembibitan Kemenhub dan pola pembibitan Pemda. Nah, untuk Pemda ini hanya ada di PTDI STTD atau Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi. Kemudian ini dilaksanakan rencana pada tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020. Kemudian
Pengumuman peserta seleksi kompetensi dasar itu diumumkan pada tanggal 13 Juli 2020. Untuk pelaksanaan tesnya, untuk kompetensi dasar atau SKD, pola pembibitan Pemda dan pola pembibitan Kementerian Perhubungan itu dilaksanakan pada 20 sampai dengan 24 Juli 2020. Kemudian pengumuman peserta tes kesehatan dan kesemaptaan, artinya ketika kalian sudah mengikuti SKD, kalian langsung ke tahap kesehatan dan semapta. Nah, di tahap kesehatan dan semapta ini kalian dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian pelaksanaan tes kesehatan dan semapta itu tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2020. Jadi tanggal 7 baru diumumkan, tanggal 10 sampai dengan 14 itu adalah pelaksanaan tes dari kesehatan serta semapta. Kemudian pengumuman hasil tes kesehatan dan semapta itu diumumkan pada tanggal 26 Agustus. Dan kemudian untuk pelaksanaan tes psikotes serta wawancara itu dilaksanakan pada 31 Agustus sampai dengan 11 September 2020. Nah, tes kesehatan kedua ini khusus untuk penerbang ya, biasanya. Kemudian tes bakat terbang juga untuk penerbang. Kemudian pengumuman hasil pantohir itu berencana dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, kalau misalnya kakak jelaskan, jadi yang pertama ketika kalian mengikuti tes seleksi administrasi itu ada tahapan kalian mengupload berkas. Nah, berkas-berkas itu bisa kalian lihat ketika pendaftaran sudah resmi dibuka. Nah, kemudian untuk pengumuman peserta seleksi, jadi ketika kalian sudah diseleksi administrasi mana yang berkasnya layak, kemudian mana yang berkasnya tidak layak, itu kan difilter saat kalian mendaftar administrasi. Nah, nanti akan diumumkan secara terperinci mana aja yang lolos untuk tahap SKD. Kemudian setelah diumumkan pasti ada yang lolos, pasti ada yang gagal. Baru yang lolos ini lanjut ke tahapan seleksi CAT atau Computer Assist Test untuk seleksi kompetensi dasar. Nah, setelah kalian melakukan SKD pada jadwal yang sudah kakak bacakan tadi, ternyata kalian langsung diumumkan ke tahap kesehatan serta semapta. Nah, hal ini otomatis sama seperti tahapan tes, mirip seperti tahapan tes dari Poltekkip serta Poltekkim atau sekolah di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah kalian diumumkan siapa-siapa aja yang berhak ke tahapan tes semapta serta kesehatan, baru kalian melaksanakan tes tersebut. Yang pertama kesehatan, kemudian yang kedua adalah semapta. Nah, yang berhak lolos ke tahapan ini adalah orang-orang yang melampaui batas passing grade dari CAT SKD. Nah, kalau kalian bertanya, Kak, passing grade-nya berapa untuk tahun ini? Sampai saat ini belum ada pengumuman. Apakah mengikuti CPNS yang sekarang atau tetap sekolah kedinasan itu sendiri mengikuti yang tahun lalu? Nah, kita juga belum dapat info. Kemudian setelah kalian melaksanakan tes semapta serta tes kesehatan tadi, baru kalian harus menunggu pengumuman. Nah, setelah menunggu pengumuman, baru kalian melaksanakan tes psikotes. Ternyata tes psikotes ini dilaksanakan terakhir. Dan tes psikotes ini akan disatukan dengan wawancara. Nah, ini kakak sangat setuju karena psikotes itu ada kaitannya dengan wawancara. Entah itu dijadiin satu psikotes wawancara ataupun dipisah, I don't know, tapi itu sangat-sangat ada hubungannya karena memang menurut kakak kalaupun ini benar sistematik dari tahapannya seperti ini, kakak rasa sih kakak setuju dan ini ya bagus menurut kakak karena memang kalian harus tes kesehatannya dulu, tes fisiknya dulu, baru kalian harus tes psikotes atau kejiwaan kalian. Nah, baru kalian dinyatakan lulus atau enggak sebagai calon taruna di pantohir nanti. Makanya di sini pelaksanaan tes psikotes serta wawancara itu diadakan paling terakhir itu tanggal 31 sampai 11 September. Dan rencana itu pengumuman pantohir itu dilaksanakan 21 September, otomatis ada pendaftaran ulang nanti siapa aja yang lolos dan kalian akan masuk sebagai calon taruna nanti. Kemudian untuk perubahan jadwal, kakak rasa sih fine-fine aja karena memang Indonesia lagi menghadapi pandemi COVID-19, so ya ini nggak tetap
sangat wajar, kalaupun tidak ada pandemi COVID seperti tahun lalu, jadwal pun masih bisa berubah. Jadi ya kita ambil gambarannya seperti ini dulu, entah ini terjadi atau enggak, kita akan tunggu bareng-bareng. Makanya bagi kalian nih yang ingin mendaftar sekolah perhubungan, setidaknya kalian sudah mengetahui gambaran dari pelaksanaan seleksi. Dan isu-isu kemarin yang sudah kakak share mengenai TPA, kakak harap sih benar terjadi, karena memang ini cukup meringankan kalian dan tidak terjadi double test di bidang akademik. Itu sih menurut kakak. So ya, jadi itu aja yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel kakak dengan cara hit button hingga padam, dan jangan lupa untuk loncengnya. Dan apabila kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, serta komen di bawah yang ingin kalian tanyakan. Akan kakak jawab satu-satu pertanyaan kalian. Dan siap. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa untuk tetap stay healthy and stay home, dan tetap jaga kesehatan kalian serta keluarga kalian. Dan kita dukung bareng-bareng program masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. So ya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah, atau salah tindakan, and see you next time. Peace.